Pak Lurah sedikit kasih arahan biar kita syuting juga nggak nyalain aturan Pak. Karena setiap hari Uncle pribadi dengan On TUC setiap hari kami ngundang-undang para tamu. Takut nanti kami sendiri yang ngundang, kami yang kena ciduk oleh Pak Lurah kan lucu. Gimana Pak? Communicate, we are friends. Ruang tamu. Hai. Halo, selamat datang lagi di Open House di acara Ruang Tamu Uncle Hanif Channel. Oke, sekarang kita lagi kedatangan tamu penting nih. Nah, dari Pak Lurah Talang Betutu. Oke Pak, silakan perkenalkan. Boleh Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya Lurah Talang Betutu. Iya. Makasih atas undangan. Siap Pak. Terus terang Bang, baru inilah yang ngadopkan meja ini. Iya Pak ya. Ada potensi-potensi ternyata di Benar. Kelurahan Talang Betutu. Betul. Terima kasih Pak Nip. Sama-sama Pak. Semoga warga Talang Betutu sehat semua. Amin. Sehat jasmani, sehat Rohani. rohani, sehat kantong. Saya nggak tahu gitu yang paling penting Pak. Iya, Yang paling sehat penting. kantong. Oke, jadi hari ini kita pengen coba bahas Pak, karena sekarang lagi udah mulai gencar, di mana lagi di Jakarta sudah mulai PSBB ulang katanya. Iya. Udah ada dengar kabar. Kita pengen coba Pak Lurah sedikit kasih arahan biar kita syuting juga nggak nyalain aturan Pak. Karena setiap hari Uncle pribadi dengan Om TUC setiap hari kami ngundang-undang para tamu. Takut nanti kami sendiri yang ngundang, kami yang kena ciduk oleh Pak Lurah kan lucu. Gimana Pak? Jadi sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini memang kita cukup prihatin ya. Iya, Dari berita-berita ternyata untuk seluruh Indonesia betul. ini terjadi peningkatan kasus-kasus yang positif ini kan. Dan untuk di Kota Palembang, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota Perda. ya Perwali. Oh, Perwali nomor ya. 27 tahun 2020. Oke. Di mana sejak tanggal 10 September sampai 16 itu telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Perwali ini adalah perwali tentang adaptasi kebiasaan menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi pandemi ini. Oke. Lebih kepada keamanan Iya, diri sendiri jaga Pak. kesehatan masing-masing. Perwali ini sejak tanggal 10 sampai 16 kemarin sudah disosialisasi kepada masyarakat. Oke. Termasuk di Talang Betutu melalui Pak RT, Oke. melalui grup WA bahwa akan dilaksanakan peraturan Wali Kota nomor 2020 ini. 2020 nomor 27 tahun 2020 Iya. perwalinya Pak ya. Perwali. Dan mulai tanggal 17 tadi sudah dilakukan penindakan Penindakan. operasi justisi yang dilakukan gabungan polisian, TNI, Satpol PP dan unsur-unsur pemerintah. Dan pemerintah semua sudah ada dulu. Panggung Jembas sudah ada di Jalan Merdeka, di Bundaran, dan itu kita cukup prihatin. Masih ada juga yang terkena Benar. yang tidak memakai masker. Betul. Banyak Pak. Oke, walaupun di rumah Walaupun di rumah tetap kita jaga. jaga jarak. Jadi yang dianjurkan oleh pemerintah 3M tadi ya. 3M. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Biasanya. Kemudian nomor 2 menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Memakai masker. Ringan sebenarnya. Benar. Tapi dampaknya sangat bahaya, Bukan. sangat bahaya. Kalau sampai ringan banget, tapi manfaatnya luar biasa. luar biasa untuk kita menghindari COVID-19. Sebenarnya itu kebiasaan sudah sering cuci tangan sudah sering. Pasti. Mungkin kita masker yang baru. Masker yang nah inilah yang ada iya, kagok masih. mungkin selamanya masih kagok. Iya, benar. Kadang-kadang kan kita juga menjaga jarak dalam arti jarak sama kita ini kan jangan terlalu berkerumun. Benar, jangan ada kerumunan, betul. Dan pemerintah juga untuk Kota Palembang sudah memulai sekarang melakukan penindakan. Penindakan. Baik itu melalui tulisan, pemanggilan,
kemudian melakukan tindakan fisik, ada yang disuruh push up, suruh nyanyi. Di depan ini mulai denda itu dari 100 sampai 500 ribu. Ini kita langsung wajib lah kasih tahu gara-gara berapa ini masker harga gara-gara masker harga 10.000. Ya sebenarnya ya bukan itu maksud mereka. Iya, tapi ngejago tadi. Jago kesehatan. Jangan sampai kita mungkin menularkan, mungkin kita ketularan. Nah itu benar yang diharapkan oleh pemerintah ini agar memutus penularan. Karena virus kecil. Dia kalau udah salah Hani pelajarin kalau dia nempel di besi bisa berhari-hari. Bener. Nah Pak, ini yang Hani pengen tanya sedikit Pak. Ini kan bukan tanya, sebenarnya sharing lah ya. Kemarin Mbak Hani lihat di beberapa berita YouTube, Facebook group kan sudah mulai gencar pemerintah untuk melakukan yang namanya tindakan yang tidak pakai masker. Malah kemarin di Cinde, di mana-mana sudah mulai. Nah kalau di Talang Betutu dewe Pak, itu akan terus dilakukan juga atau sudah dilakukan Pak? Suatu saat nanti ada tanpa pemberitahuan akan dilaksanakan razia. Karena dikasih tahu, memang sekarang di Talang Jambi sudah. Kebun bunga sudah. Ya, memang kita ini ya perkampungan. Tapi tetap ada nanti. Jadi kami harapkan masyarakat jangan karena akan dilaksanakan razia, tapi anggaplah ini suatu kebutuhan kebutuhan kita. Terus kemudian ini merupakan kebiasaan kita baru. Memang agak canggung. Kadang-kadang kita untuk pas dekat kita masih dekat masih ada canggung. Yang membahayakan kalau lupa. Lupa kita ini kena razia. Itu yang dompet cuma 100 habis. Sudah lah dapat push up. Suruh nyanyi, suruh nyapu sekarang. Padahal tujuannya itu untuk itu lah. Iya benar. Tertular, menjaga protokol kesehatan pasti. Sifat ini COVID ini sangat berbahaya, bukan yang itu defek. Tapi kalau kita sudah kena, balik ke rumah, balik ke rumah tular, anak, bini, tetangga. Itulah makanya tingkat apa yang terkena tertular terlalu meningkat. Dari 1 bisa 10. Betul Pak. Itu kita kasihan kalau misalnya virus itu cuma kita menyerang gitu dewe. Dan ada masalah. Masalahnya urusan dewe. Tapi ini dampaknya kan. Tetangga, saudara. Betul. Apalagi kan dari ketahanan tubuh soal. Apalagi daya tahan yang di rumah tadi memang lebih lemah. Memang informasi dari ahli kesehatan yang baik ini kita tetap menjaga imun kita. Artinya kita untuk selalu sehat. Dengan berolahraga, banyak mengkonsumsi vitamin C, buah-buahan. Bukan berarti kita harus vitamin C terus. Ini mengandung vitamin C tadi kan buah-buah jeruk, mangga itu banyak Oh iya Pak, terus ada tips nggak dari Bapak nih buat kita tetap menjaga imunitas tubuh kita? Ya kalau kita selaku umat Islam itu sebenarnya tradisi untuk jaga imun sudah ada tanpa kita sadari. Kebiasaan mencuci tangan itu kalau kita selalu wudu itu kan, itu jelas karena di tangan ini bisa jadi. Yang kedua yang jelas kita untuk menjaga jarak tadi sudah biasa. Jaga silaturahmi. Kadang-kadang kalau kita renungkan, ini merupakan dari agama kita sudah ada dari agama kita yang dari segi fisik gitu kan. Benar. Yang jelas kita jaga kesehatan dulu di lingkungan keluarga kita. Benar. Rumah bersih. Betul. Makanan cukup, misalnya dalam arti tidak terlalu mahal, walaupun tidak mahal. Buah-buah yang mengandung air, mengandung vitamin. Benar. Karena dari para ahli kesehatan, imun kita ini ada di diri kita sendiri. Betul. Dalam jiwa kita. Makanya itu ya. Penting kita ceria terus ya. Walaupun lah ceria terus. Alhamdulillah, itulah kita boleh yakin, tapi kita juga jangan terlalu takut istilahnya.
laju kaget dengan kita Laju nak jago jarak kalau ini laju bari kemudian gitu Iya. keluar gitu dengan tetangga laju susah. Iya, benar. Jangan Jangan dijadikan itu menjadi iya, alasan yang penting untuk kita takut. yakin bila Ta'ala kita sudah Menjaga kesehatan, protokol jaga kesehatan. kebersihan, makanan yang cukup. Yang penting ingat pada yang Maha Kuasa. Wes, Itu yang penting. Kasih Pak, kita tutup. Oke teman-teman, kita tutup dulu sesi untuk hari ini. Dan terima kasih Bapak Lurah atas kedatangannya. Ini tamu terhormat kita. Terima kasih juga udah ngasih banyak ilmu buat kita, himbauan buat kita, warganya. Nanti kapan-kapan bisa kita undang lagi ya Pak ya. Ya udah, communicate. We We are are friends.